dengan judul divisinya Bu Nel ya Pak? Ya Pak Ustadz. Oke, sebentar. Ya, Bu Yuniarti, Pak Azwir Dahlan, dan Ibu Rina. Ibu Febrina. Sudah cukup itu ya? 4 itu? Ya. Ada Pak Azwir, Bu Yuniarti, dan Bu Yuniarti. Sudah ya? Bu Nel divisi ya? Saya salah satu ya Bu ya? Langsung saya terima ke Bu Nel. Ada Bu Nel ini ya? Ya. Oke Bu Nel, siap Bu Nel. Babat 3, 2, 1 mulai ya? Nah, baik. Ya. Oke Bu Nel. 3, 2, 1. Silakan. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Rizal Al-Hasani dan Bapak Ibu semua. Sampailah kita saat ini kepada pembahasan tentang kajian tematik yaitu stroke ya. Di mana stroke ini adalah sangat familiar sekali karena mungkin semua orang sudah pernah mendengar ya. Mungkin ada keluarga kita atau tetangga atau saudara ya, atau masyarakat kita yang menderita penyakit stroke. Penyakit stroke ini kalau tidak ditangani dengan cepat ini bisa berakibat fatal ya, bisa menimbulkan kematian atau mungkin juga kecacatan, di mana kecacatan ini sangat mengurangi sekali kualitas hidup maupun kemandirian daripada pasien, di mana pasien memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas pribadinya. Jadi sebenarnya penyakit stroke ini nanti bisa ada yang bisa dicegah ya, sebagian besar bisa dicegah. Nanti akan dibahas oleh narasumber kita ya yang saat ini sudah hadir di sini ya. Jadi yang pertama kami perkenalkan Ibu Dr. Yuniarti, spesialis neurologi yang sehari-hari berdinas di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Kemudian yang kedua Bapak Dr. Azwar Dahlan, SPPD MKes, yang sampai saat ini masih melaksanakan profesi spesialis dan juga Direktur Rumah Sakit Madinah Bukit Tinggi. Kemudian selanjutnya Ibu Dr. Febrina Susanti, spesialis paru, yang sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Silakan kepada yang pertama Ibu Yuniarti, silakan. Suaranya Mute. masih di mute. Ibu Yuna. Masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nel dan salam penghormatan saya tertumpang pada pembicara terdahulu. Pagi ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan mengenai waspada gejala stroke sejak dini. Kalau kita mendengar kata stroke, mungkin itu sesuatu yang cukup menakutkan ya. Hal ini mungkin bisa karena stroke merupakan penyebab kematian kedua di dunia ya, setelah jantung. Dan merupakan penyebab kecacatan nomor 3 di dunia. Tapi di Indonesia, stroke merupakan faktor penyebab kematian ketiga sesudah jantung dan kanker. Namun merupakan penyebab kecacatan utama ya di Indonesia. Mungkin hal ini karena masih rendahnya pengenalan masyarakat terhadap gejala stroke dan kebiasaan masyarakat yang mufakat dulu, jadi terlambat mendapat pertolongan. Jadi musyawarah dulu, rapat-rapat dulu, baru ke rumah sakit. Berdasarkan riset kesehatan tahun 2007, itu provinsi, mungkin slide berikut Bu Nil. Provinsi yang ini 2007 terlihat bahwa 3 peringkat utama provinsi yang terbanyak stroke-nya itu adalah Aceh, Kepri, dan Gorontalo. Sedangkan pada riset tahun 2013 itu Sulawesi Selatan, DIY, dan Sulawesi Tengah. 2023 itu terlihat di slide yang pertama tadi Bu Nel,
Itu nomor 1 DIY, nomor 2 Sulawesi Utara, dan nomor 3 DKI Jakarta. Jadi bukan Sumatera Barat yang banyak rendang santan-santannya ya. Apa itu stroke? Ya, stroke adalah kerusakan otak akibat dari gangguan suplai darah ke otak. Slide berikut, benar. Nah, ini kerusakan otak akibat gangguan suplai darah pada pembuluh darah otak. Gejalanya itu tergantung lokasi pembuluh darah yang terdampak dan fungsi otak yang disuplai pembuluh darah tersebut. Ya. Slide. Nah, ini patofisiologi stroke ya. Jadi otak itu tidak mempunyai cadangan energi. Dan kebutuhan oksigen otak itu adalah 20% dari kebutuhan total. Jadi 20% dari curah jantung itu adalah untuk otak, 1/5. Dan otak itu tidak bisa mentolerir adanya hipoksia atau kekurangan oksigen, yaitu yang namanya iskemik. Nah, ini kita bisa lihat pembuluh darah yang normal itu seperti yang di atas itu licin ya pembuluh darahnya, sehingga aliran darah lancar. Yang slide yang di tengah, Bu Nel, gambarnya di tengah mungkin bisa kursor dibantu. Nah, itu terlihat di bawahnya itu ada pembuluh darah yang sudah ada sumbatannya. Jadi itu terjadi karena kerusakan dinding pembuluh darah sehingga itu lemah atau ada partikel-partikel trombosit yang masuk ya, sehingga menyebabkan lubang atau lumen pembuluh darah menjadi menyempit sehingga aliran darah berkurang terhadap bagian-bagian otak tersebut. Slide, benar. Slide selanjutnya ya. Nah, siapa saja yang bisa mengalami stroke ya? Jadi faktor risiko stroke itu ada 2 kelompok yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi riwayat keluarga atau genetik, umur, usia makin tua makin rentan terhadap stroke, dan jenis kelamin. Jenis kelamin itu laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Sedangkan untuk faktor risiko yang bisa dimodifikasi seperti merokok, diet tidak sehat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, obesitas, hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemi, dan gangguan irama jantung. Itu semua bisa dimodifikasi dengan mengendalikan semuanya itu. Nah, penyebab yang paling banyak itu adalah hipertensi. Begitu, Bu Nel. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk hipertensi kita serahkan kepada ahlinya, yaitu dokter spesialis penyakit dalam, Bapak Dokter Azir Dahlan. Silakan Pak Azir. Hipertensi disebut sebagai the silent killer. Tidak ada gejala yang khas, tahunya sudah komplikasi. Tidak ada keluhan, tiba-tiba stroke. Ya. Insiden hipertensi sekarang di Indonesia sudah mulai mengenai usia muda. Kita lihat tabel pada usia 18 sampai 24 tahun sudah 13,2% yang hipertensi. Usia 34 sampai 44 tahun sudah 31,6% yang hipertensi. 45 sampai 54 tahun sudah 45,3%. Dan makin tua presentasinya makin naik. Kita kenal istilah hipertensi itu ada kalau sudah yang pertama high normal itu kalau sudah mulai tinggi, misalnya sistoliknya antara 130 sampai 139 dan diastoliknya 85 sampai 89. Dan masuk hipertensi stage 1 antara kalau sistoliknya 140 sampai 159 dan diastolik 90 sampai 99. Stage 2 160 sampai lebih 100 dan stage 3 lebih 180 dan lebih dari 110. Kalau isolated hypertension itu adalah sistoliknya tinggi tapi diastoliknya rendah.
pada keadaan high normal kita harus mulai waspada. Hipertensi ada primer dan esensial ya. Ada yang primer dan ada yang sekunder. Primer itu memang bawaan dari lahir, dan sekunder itu ada penyakit penyerta ya. Terus ini yang slide yang baru benar ya. Ya. Terus ini ya. Amit. Ya. Jadi ada yang kita perlu prosedur yang ya terus benar ya yang bagus lagi. Perlu prosedur pemeriksaan yang tepat ya, posisinya tepat, duduk dengan benar, punggung bersandar pada kursi dengan santai dan kaki rata di lantai dan tidak menghilang, dan posisi lengan di mana lengan berada di atas meja dengan siku setinggi posisi jantung, dan pilih mindset yang sesuai ya. Ya benar. Ada keadaan yang disebut dengan hipertensi jas putih, di mana tekanan darahnya di luar rumah sakit itu normal, tapi di rumah sakit tinggi. Ini mungkin faktor psikis ya. Ada lagi hipertensi terselubung, di mana di luar rumah sakit tensinya tinggi, tapi di rumah sakit normal. Ini mungkin karena faktor alat ya. Ya. Ada yang disebut dengan hipertensi yang menimbulkan kerusakan perubahan struktur dan fungsional arteri pada organ, di mana pada sebagian besar pasien ini belum ada gejala atau asimptomatik, sehingga perlu kita direkomendasikan untuk setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali kita harus ada screening ya. Ya, terus pada tabel ini diperlihatkan risiko terjadinya kemungkinan stroke pada orang yang telah pernah hipertensi yang tiba-tiba naik tensinya. Pada tahap pertama, orang yang telah pernah hipertensi dan tidak ada komplikasi, tetapi pada keadaan tertentu dia tiba-tiba naik, walaupun misalnya tidak ada faktor risiko lain, misalnya kalau sampai derajat 3 tensinya naik, itu bisa berisiko tinggi untuk stroke. Kalau ada sudah 1 atau 2 faktor risiko, tiba-tiba naik tensinya, maka sampai derajat 3 saja dia sudah derajat 2, derajat 1 pun dia sudah ada risiko sedang, dan pada naik tiba-tiba misalnya sampai derajat 2 risiko sedang dan tinggi, dan naik sampai derajat 3 itu risiko tinggi. Kemudian ada kalau walaupun dia belum ada komplikasi, tapi ada faktor risiko, misalnya dia DM, kolesterol tinggi, berat badannya tinggi ya, berat, maka kalau dia naik tiba-tiba sampai derajat 1, itu sudah risiko sedang dan tinggi. Naik sampai derajat 2 risiko tinggi, dan naik sampai derajat 3 itu risiko tinggi. Kalau pasien pernah hipertensi dengan belum ada gejala, sudah ada faktor komplikasi, tapi belum ada simptomnya, belum ada gejala. Nah, tapi dengan sudah ada faktor risiko dengan penyakit ginjal kronik derajat 3 atau DM tanpa kerusakan organ, kalau tiba-tiba naik dia, misalnya normal tinggi atau naik sampai ke derajat 1, maka timbullah risiko untuk stroke, risiko tinggi. Dan kalau sampai derajat 3, itu risiko sangat tinggi untuk timbulnya stroke. Kemudian pasien-pasien yang dia sudah pernah hipertensi dan sudah ada komplikasi, dan dengan belum Bu, sudah ada komorbid dengan penyakit ginjal kronik derajat 4 atau DM dengan kerusakan organ, kalau naik sedikit aja itu risiko untuk stroke, walaupun misalnya derajat 1, derajat 2, derajat 3, itu semuanya risiko sangat tinggi. Jadi kita harus hati-hati. Maka perlu kita pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Ya, lanjut benar. Maka kita perlu pemeriksaan yang perlu untuk dilihat untuk komplikasi hipertensi. Misalnya periksa mata untuk fondoskopi, kemudian EKG, kemudian pemeriksaan kencing untuk melihat apakah sudah ada protein uri,
kemudian USG karotis untuk melihat mengukur penebalan dari tunika intima media, kemudian di eko untuk melihat pemeriksaan jantung, struktur dan fungsi jantung, kemudian perlu sekali-sekali diminta kerana CT scan otak untuk mengevaluasi terdapatnya apakah iskemik atau pendarahan otak, karena tahu-tahunya kita sudah nanti stroke. Kemudian juga pemeriksaan ankle brachial index untuk melihat penapisan terdapatnya penyakit pembuluh darah tungkai. Kemudian pulse wave velocity sebagai indeks kekuatan arteri dan aterosklerosis, melihat apakah darah itu lancar atau tidak. Dan juga perlu uji fungsi kognitif pada pasien dengan gejala gangguan kognitif. Ya, Bu. Benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunel mute. Ya, silakan kita lanjutkan untuk Ibu Yuniarti. Ya, jadi Sebentar, tadi saya ya oke. faktor resiko yang utama itu adalah hipertensi. Nah, di samping faktor resiko yang tadi juga ada nggak ada hipertensi pun masih dapat stroke, nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes dan lain-lain. Nah, itu adalah faktor resiko bawaan. Slide, Bunda. Nah, faktor resiko bawaan ini yang pertama itu penyakit jantung bawaan, misalnya gangguan katup, ya itu akan bisa menimbulkan mudah terbentuknya plak. Plak ini nanti plak atau apa ya, kotoran gitu, ya endapan. Nanti yang itu bisa lepas. Nah, kalau lepas hanyut nyangkut di otak itu menjadi stroke. Namanya stroke emboli, ya. Nah, itu menyebabkan stroke iskemik, ya, stroke emboli. Nah, gambar kedua itu AVM, arteriovenous malformasi, di mana ini ada kelainan antara hubungan antara arteri dengan vena, pembuluh darah bersih dan pembuluh darah kotornya. Nah, itu juga mempunyai faktor risiko untuk stroke. Tapi kalau ini risikonya pecah, ya, sehingga stroke-nya stroke perdarahan. Yang gambar ketiga itu aneurisma. Aneurisma itu pelebaran dinding pembuluh darah, ya, itu kayak seperti varises, ya, varises di otak, ya. Itu juga faktor risiko untuk stroke perdarahan, ya. Ya. Slide selanjutnya. Nah, ini faktor risiko tadi, ya, yang harus kita kendalikan. Selanjutnya, Bu Nel. Slide selanjutnya. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan stroke dapat dicegah dengan 3O tambah 1D, yaitu olahraga. Jadi tidak boleh mager, ya, olah jiwa, positive thinking, ya, olah seni, ya, mungkin baca seni Al-Qur'an, ya, dan tambah diet. Itu jadi stroke bisa dicegah dengan cerdik, ya, cek kesehatan, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres. Slide. Olahraga, jalan-jalan. Iya, jalan-jalan juga termasuk. Ya, melaku. Slide selanjutnya, Bu Nel. Nih, sudah. Lanjut. Ya, jenis-jenis stroke tadi yang ada stroke perdarahan dan sumbatan. Stroke perdarahan pecah pembuluh darah di otak. Ya, itu merupakan 20% dari kasus. Pecah ini ada dua macam, ada yang pecahnya di jaringan otak, dan satunya lagi di sistem ventrikel. Nah, kalau yang di sistem ventrikel, yaitu cairan otak, itu ada kemungkinan untuk operasi, ya. Kalau stroke perdarahan juga bisa operasi kalau jumlah perdarahannya banyak, 60 cc ke atas misalnya. Nah, untuk yang sekarang kita bahas hanya sumbatan atau iskemik, karena ini merupakan 80% kasus dari stroke, ya, yang terbanyak, ya, stroke sumbatan. Bisa berupa trombosis, bisa berupa emboli namanya. Trombosis kalau yang bermasalah itu adalah pembuluh darah otak yang mengalami sumbatan.
artinya dinding pembuluh darah otaknya yang bermasalah. Sedangkan kalau emboli itu yang hanyut dari tempat lain, misalnya yang terutama dari jantung, pembuluh darah yang besar-besar di daerah leher ya. Nah, demikian Bu Nel. Selanjutnya slide. Nah, jadi manifestasi atau gejala klinis stroke itu tergantung kepada area yang terganggu. Jadi area yang terganggu itu apa? Apa fungsinya gitu. Jadi kalau kita ibaratkan kayak sawah, nah itu sawah irigasi yang terganggu yang mana sehingga sawah yang terdampak yang mana gitu. Misalnya pusat gerakan mulut ya senyumnya tidak simetris. Kalau yang terganggu pusat motorik ya gerak separuh badannya melemah. Pusat bicara yang terganggu bisa pelo, bisa tidak bisa bicara sama sekali, bisa bicara tapi bisa tidak nyambung. Itu tergantung semua pada lokasi. Kalau yang terganggunya pusat sensorik itu bisa kebas, baal, kesemutan separuh badan. Bisa rabun, pandangan kabur tiba-tiba atau gelap tiba-tiba. Bisa sakit kepala hebat tiba-tiba yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Nah, kalau ini clue apa jembatan keledainya ya, segera ke rumah sakit ya. Karena itu ada golden period namanya, waktu emasnya itu 4,5 jam. Jadi kalau di bawah 4,5 jam, stroke itu masih bisa diperbaiki, masih bisa pulih seperti semula. Slide. Ya, ini tadi segera ke rumah sakit kurang dari 4,5 jam. Kalau di Inggris fast itu ya. Jadi memang wajah yang tidak simetris, lengan yang tidak bisa bergerak atau gangguan bicaranya itu memerlukan waktu yang kurang dari 4,5 jam. Selanjutnya Bu Nel. Slide. Nah, jadi untuk memahami ini, jadi ini ada namanya homunculus, ya, homunculus otak, ya. Ini maksud saya untuk sekedar tahu ya, tak kenal maka tak sayang nanti. Untuk lebih menjelaskan bahwa gejala stroke itu tidak hanya yang segera ke rumah sakit tadi, tapi lebih banyak lagi, itu yang lebih memudahkan. Ini ada anatomi otak yang gambar paling kiri ya. Nah, itu pusat motorik itu yang warna merah ya, warna merah itu pusat motorik. Sedangkan untuk sensorik untuk rasa itu yang sebelah belakangnya ya. Jadi nah itu di otak itu ada petanya seperti itu. Jadi ada wajah, tangan lengkap separuh badan ya. Di otak kanan ada juga motorik, ada sensoriknya gini. Nah, bisa kita lihat bahwa untuk wajah, tangan itu besar petanya. Jadi lebih sensitif, sedangkan badan cuma kecil ya, kaki. Nah, ya itu bisa dilihat. Nah, di depan dan di belakangnya itu juga ada fungsi otak yang lain ya. Dan jadi tergantung dari ya peta yang tadi itu, peta yang irigasinya yang kemana yang terganggu. Nah, ini yang paling kanan, ini distribusi pembuluh darah. Jadi ada 3 pembuluh darah besar yang menopang otak. Yang kuning itu yang anterior namanya, yang hijau yang media, yang posterior. Jadi berdasarkan pembuluh darah ini juga gejala klinis stroke juga beda-beda. Misalnya kalau yang abu-abu itu bisa vertigo, kalau yang kuning itu biasanya kakinya lebih berat karena itu petanya di daerah kaki ya yang kuning. Sedangkan kalau yang hijau itu tuh petanya untuk daerah wajah ya, tangan ya. Slide Bu Nel. Nah, ini tadi gambar yang tadi yang di depan dan di belakang yang merah biru tadi. Ya, itu bisa dilihat bahwa ini nampak ada garis putus-putus ya yang merah. Nah, itu area Broca namanya, itu pusat bicara motorik ya. Artinya kalau ini terganggu orangnya nggak bisa bicara. Tapi dia paham apa pembicaraan orang.
Sedangkan kalau yang terdampak adalah yang di belakang putus-putus, yang di belakang yang dekat biru, itu kalau itu yang terkena, dia nggak ngerti apa pembicaraan. Sama sekali tidak mungkin juga tidak mengenal orang, tidak ngerti sama sekali. Ya, kalau luas area yang terdampak, keduanya kena, orangnya namanya afasia global, itu tidak bisa berbicara dan tidak mengerti pembicaraan. Yang seperti ini kan susah kita untuk melatihnya ya. Ya, kalau yang paling belakang itu yang biru tua, itu korteks visual untuk mata, untuk penglihatan. Nah, itu kalau itu yang terganggu, itu gangguan penglihatan. Jadi semua organ tubuh kita itu ada petanya di otak. Sehingga stroke itu bisa manifestasinya semua apa aja. Jadi ada yang orang bilang stroke mata, ya itulah karena gangguannya di situ. Walaupun ke dokter mata diperiksa normal semua, tapi otaknya nggak bisa menjabarkan apa yang dia lihat gitu. Atau stroke telinga tiba-tiba budak. Nah, itu karena ya area di otaknya yang tidak berfungsi ya. Jadi semua yang tiba-tiba itu adalah vaskular, ya itu stroke. Ya, slide selanjutnya benar. Nah, ini gambaran dari ya, jaras atau apa ya, jaras itu ya kabel dari otak sampai ke apa namanya ini, ke organ yang bersangkutan yang ya. Jadi ini terlihat yang paling atas itu adalah otak, di belakang di bawahnya itu potongan dari subkortek itu apa ya? Yang di bawahnya di bagian otak tengah. Nah, di bawahnya itu adalah batang otak dengan 12 saraf inti saraf ya. Dan di bawahnya itu medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang pun bisa mengalami stroke ya. Jadi tiba-tiba lumpuh ke bawah, itu adalah stroke medula spinalis ya. Selanjutnya benar. Nah, ini gejala klinis stroke yang dijelaskan tadi berdasarkan peta tadi, anatomi tadi, maka gejala stroke itu bisa gangguan motorik, sensorik, visual, gangguan berbahasa ya. Semua bisa terjadi. Bisa lemah separuh badan, gangguan gerak itu separuh badan, bisa tangan dan kakinya sama beratnya. Jadi sebetulnya bukan tangan dan kaki ya, separuh badan itu memang benar-benar separuh. Cuma yang kelihatan itu lengan dan kaki, tungkai ya, yang dirasakan. Jadi sebetulnya separuh. Jadi termasuk otot-otot menelan separuh ya, sehingga itu bisa gangguan menelan juga gitu. Karena ada kelemahan dari sistem menelan ya. Jadi bisa berupa hemikorea namanya. Hemikorea itu jadi separuh badannya itu kayak gerak-gerak yang tidak bisa dia kendalikan. Bisa berupa korea gerakan sedikit, di rumah. bisa berupa balismus namanya ya, kayak menari, bisa atetosis atau bisa juga tremor ya, gemetar. Bisa gangguan koordinasi, itu seperti Parkinson. Jadi Parkinson bisa disebabkan karena stroke ya. Jadi orang stroke tapi areanya area koordinasi gitu. Sehingga manifestasinya berupa Parkinson. Ya. Atau bisa gangguan gerak bola mata ya, sehingga orangnya mengalami penglihatannya double atau diplopia. Double diplopia biasanya pasiennya akan datang ke dokter mata. Itu kan terlambat. Karena nanti dokter mata akan periksa apakah ada di bagian dia gangguan ya. Nah, baru ke saraf. Jadi diplopia atau penglihatan ganda itu adalah neuro ya. Jadi ke saraf. Gangguan lapang pandang itu seperti
bisa macam-macam gangguannya, bisa seperti kacamata kuda gitu ya, ya bagian luarnya yang terganggu gitu, bagian luar jadi melihatnya seperti kacamata kuda, atau sebagian-sebagian, ini sebagian kanan aja, sehingga kalau membaca itu akan apa ya terpotong ya, nggak utuh yang kelihatan gitu. Kemudian ada gangguan ya bisa juga berupa buta ya, buta satu mata atau buta kedua mata juga bisa, yang sifatnya mendadak ya. Jadi kalau katarak kan pelan-pelan ya, kalau ini kan seketika gitu. Bisa juga manifestasinya kejang ya. Kalau sumbatannya di daerah kortek namanya ya, di bagian kulit luarnya otak itu risikonya kejang ya, walaupun tidak ada bakat epilepsi, tidak ada epilepsi sebelumnya, itu bisa menimbulkan kejang. Bisa kalau terjadinya di sumbatan di batang otak bisa gangguan kesadaran ya. Jadi juga bisa terjadi gangguan kesadaran, gangguan pH asam dan basa darah itu bisa terjadi, gangguan elektrolit karena otak juga mengendalikan ginjal ya, jadi ada kebocoran di ginjal sehingga natrium, garam natrium lolos sehingga hiponatremi itu yang menyebabkan sembab otak orang tidak sadar juga, atau garam kalium yang bocor sehingga itu mengganggu jantung. Jadi gangguan metabolik juga bisa terjadi ya pada stroke atau terjadi gangguan irama jantung kacau berantakan. Jadi stroke bisa disertai gangguan jantung juga bisa menyebabkan stroke. Itu bolak-balik. Jadi itu sahabat dekat mereka. Juga bisa berupa gangguan tingkah laku ya, gangguan tingkah laku di sini tiba-tiba nggak jelas dia tuh gosok-gosok dinding apa tuh ya, hal yang nggak biasa ya. Juga bisa gangguan kognitif atau intelektual, nggak bisa berhitung, diskalkuli ya, tidak bisa terutama berhitung mundur, kurang 10 kurang 7 nggak tahu ya, atau hari ini hari Ahad, kemarin hari apa itu dia nggak tahu ya. Jadi sifatnya mendadak. Slide ya, slide Bu Nel. Ya, ini ada gangguan emosi, depresi itu bisa berupa ada yang ketemu orang nangis, tapi itu sebetulnya itu bukan depresi yang sebenarnya juga itu otomatisnya gitu. Jadi manifestasi stroke itu banyak sekali. Dan kalau faktor risiko tadi tidak diatasi, misalnya juga mudah terjadi komplikasi stroke ya. Ini komplikasi stroke itu ada 2 kelompok, yang murni neuro dan non neurologi. Yang neurologi disabilitas atau kecacatan karena kelumpuhan tadi misalnya. Ada sembab otak bisa karena gangguan natrium tadi bisa, atau gangguan karena rad iskemik atau stroke sumbatan yang luas. Bisa herniasi, nama herniasi ini jebolnya otak ke bawah ya, bisa yang sering ke bawah atau ke samping. Otak kanan misalnya jebol ke kiri, menekan otak kiri, atau jebolnya ke bawah. Namanya foramen magnum yang ke arah leher ya. Ya, itu membahayakan karena di bawah itu ada batang otak, pusat kesadaran, pusat jantung, pusat pernafasan ya, sehingga itu ya herniasi itu akan bisa menyebabkan kematian, atau kejang atau epilepsi. Kejang pada saat stroke bisa juga atau sesudah stroke. Ya, kemudian kalau dia stroke-nya luas itu bisa transformasi perdarahan. Tadinya stroke sumbatan akan lisis akan menjadikan perdarahan. Dan yang non neurologi ada pneumonia, aspirasi karena gangguan menelan tadi sehingga makanan masuk ke paru-paru. Atau bisa infeksi saluran kemih, bisa luka dekubitus, lecet punggungnya misalnya karena berbaring terus ya. Ini faktor risiko. Perdarahan lambung. Jadi ya perdarahan lambung bisa terjadi karena
gangguan dari hormonal yang menyebabkan lambung sekresi dari asam lambungnya berlebihan atau trombosis vena dalam ya di VT karena sumbatan tadi. Jadi komplikasi yang paling sering yang neurologi itu adalah pneumonia, Bu Nel. Ya, baik. Kita lanjut ya, karena di sini komplikasi yang paling sering itu adalah pneumonia, itu adalah ranahnya dokter spesialis paru. Jadi kita persilakan kepada Ibu Dokter Rina, silakan. Silakan Bu Rina. Terima kasih, Bu Nel. Mungkin slide show, Bu Nel. Ya, Ya. Sebelum sampai kepada komplikasi, tadi Bu Yuni, Dokter Yuni menyampaikan bahwa stroke itu disebabkan oleh hipoksemia. Sebagai paru adalah penyedia, tugas paru itu menyediakan oksigen, terus kemudian mengeluarkan CO2. Ada sirkulasi di tubuh tadi mungkin Dokter Azil sudah menyampaikan sirkulasi tubuh, sirkulasi seluruh badan. Namun ada sirkulasi pendek yaitu antara dari jantung ke paru, dari paru ke jantung lagi, kemudian baru masuk sirkulasi tubuh. ada mungkin bisa kelihatan ini ya. Saya tunjuk itu. Jadi setelah darah dari jantung, kemudian masuk ke jantung kanan, terus kemudian darah tersebut dari seluruh tubuh mengandung CO2. Kalau fungsi parunya tidak baik, maka CO2 ini akan meningkat dan juga akan menyebabkan penurunan kesadaran ya Bu Yuni ya. Iya. Ya, yang kita sebut dengan CO2 narkose gitu. Nanti setelah masuk ke paru, maka paru akan memberi oksigen untuk darah, terus kemudian darah dari paru akan kembali ke jantung, dan dari jantung akan dipompakan ke seluruh tubuh dan 20%-nya dipompakan ke otak. Tadi Bu Yuni sudah menyampaikan. Fungsi ini juga di samping mencukupkan kebutuhan oksigen, terus kemudian mengeluarkan CO2 atau meng-force out CO2, karena CO2 ini kalau akan menumpuk dalam tubuh kita akan meningkatkan, menurunkan kesadaran tadi, dan juga akan membuat pH, kadar tingkat asam darah akan terganggu. Kalau tinggi karbon dioksidanya badannya pegel gitu. Terus kemudian tadi Bu Yuni juga menyampaikan bahwa faktornya salah satunya rokok. Ya sebetulnya semua partikel-partikel hazard yang tidak baik bagi tubuh yang terhirup tentunya paru yang akan melakukan perlindungan kepada tubuh. Jadi di paru terjadi penyaringan partikel-partikel yang masuk melalui udara yang nanti akan berisiko masuk ke dalam sirkulasi darah. Ya, slide Bunda. ya ini. Ya. Jadi dari paru ada faktor risiko bersama yang meningkatkan risiko untuk menjadi stroke, untuk menjadi perhatian bagi semua kita. Satu, merokok, kemudian polusi udara, tadi sudah disebutkan, baik polusi di dapur bagi ibu-ibu, baik polusi di tempat kerja, baik polusi di dalam perjalanan, itu akan meningkatkan risiko stroke. Kemudian infeksi saluran pernapasan dan jaringan paru, itu akan menyebabkan oksigen darah menjadi turun, itu juga akan berisiko untuk stroke. Kemudian yang saat ini paling banyak adalah masalah di paru yang sifatnya menyeluruh ke seluruh tubuh, yaitu penyakit bronkitis yang nanti akan berlanjut menjadi PPOK, saluran napasnya sempit, dan kalau saluran napas sempit itu akan menyebabkan kadar oksigen dalam darah akan menurun. Kasus ini mungkin slide ini tidak mengambil slide yang lama, yang terbaru ya Bu Yuni, bahwa PPOK ini
jumlahnya dalam dalam prevalensinya. Prevalensinya 5,7% dari jumlah penduduk, jadi cukup banyak. Dan jika kita lihat paru yang begini itu karena di samping jaringan parunya menjadi tidak normal, saluran napasnya sempit, ini akan berisiko oksigen menjadi turun dalam darah atau hipoksemia kronik yang hipoksemia kronik itu akan merusak pembuluh darah, termasuk pembuluh darah di otak gitu. Dan tentunya ini meningkatkan risiko kalau pembuluh darah memfasilitasi darah bersama oksigen sampai ke otak, itu salah satu kontennya adalah oksigen tadi. Kemudian PPOK ini juga dapat menyebabkan inflamasi atau peradangan sistemik termasuk dalam pembuluh darah yang akan menyebabkan aterosklerosis, menyebabkan hipertensi selanjutnya, dan urutan berikutnya adalah meningkatkan risiko stroke. Nah, kita sampai kepada komplikasi stroke, komplikasi paru pada pasien stroke. Pasien stroke tentunya sudah terganggu mobilitasnya. Kalau duduk harus didudukkan, kalau makan mungkin sebagian harus disuapkan, dan ada risiko yang lain adalah tersedak. Kalau tersedak bisa menyebabkan makanan tersebut makanan dan minuman masuk ke paru, dan kita tahu bahwa paru adalah area yang steril. Jadi kalau makanan tersebut masuk, yang kita sebut dengan pneumonia aspirasi, maka makanan tersebut akan bisa menyebabkan infeksi. Itu yang disebut dengan pneumonia aspirasi. Kemudian makanan itu juga bisa menutup karena paru bercabang banyak, cabang utamanya ke kiri dan ke kanan, dan bila sebagian dari saluran napas tersebut tertutup oleh makanan atau cairan, maka tertutuplah bagian paru yang salurannya tertutup, itu yang disebut dengan paru kolaps, atau istilahnya di kedokteran adalah atelektasis. Nah, atelektasis ini akan terjadi karena sumbatan bahan aspirasi tadi, dan akan menyebabkan oksigennya akan berkurang dan kadar CO2-nya jadi meningkat. Ini akan menyulitkan bagi pasien stroke dan berisiko infeksi. Kemudian pasien stroke itu juga berisiko hipoventilasi atau kadar CO2-nya jadi meningkat akibat tirah baring yang lama. Jadi ini mestinya rajin didudukkan atau ditinggikan bantalnya dan tidur miring kiri, miring kanan. Terus kemudian yang paling berat, menambah berat stroke adalah apabila secara bersamaan stroke di otak, tapi di parunya juga terjadi stroke juga, emboli di paru, sumbatan udara di paru. Ini pasti menyebabkan gangguan akut yang juga berakibat oksigennya turun dan memperberat kondisi stroke pada pasien. Slide terakhir, Bu Nel. Jadi kesimpulannya, penyakit paru dapat meningkatkan risiko stroke dari berbagai macam mekanismenya. Pasien stroke sendiri rentan mengalami komplikasi paru, dan ini sering kesimpulan kedua ini sering menyebabkan justru stroke itu kematiannya karena pneumonia memburuk. Dan fungsi paru penting untuk homeostasis, dan penting dilakukan proteksi mencegah supaya risiko stroke tidak bertambah dengan mengetahui apa saja yang menjadi yang terhirup yang menyebabkan risiko untuk stroke.
Demikian dari bagian paru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi kepada Bu Yuni, silakan. Masih ini. Bu Yuni ini masih ini. Bu Yuni, silakan. Oh ya, ya. Lanjut Bu Nel. Slide selanjutnya. Iya. Ya tadi kan udah dijelaskan tentang pneumonia ya. Jadi tata laksana stroke itu ada medikamentosa obat-obatan dan non medikamentosa seperti rehabilitasi medik ya. Nah, medikamentosa ini tergantung kepada kapan pasiennya datang. Kalau dia datang sebelum 4,5 jam, itu berlaku code stroke ya. Code stroke, di mana-mana tuh code stroke. Jadi code stroke itu begitu pasien datang, dia dicap code stroke. Nah, itu nanti langsung didapat prioritas. Jadi dia ada CT scan, langsung CT scan, cek lab, segala macam prioritas. Walaupun sebelumnya sudah ada pasien stroke, tapi udah lewat golden period, itu ngalah. Jadi bukan karena faktor orang dalam, kok itu didudukan gitu ya. Jadi bukan, jadi karena dia adalah dalam posisi golden period stroke gitu. Nah ini sudah ada di rumah sakit besar ya, Fatmawati juga ada ya, PON, RSCM itu pastilah ya ada itu. Jadi hampir Vaskes 2 banyak juga yang sudah ada ya ini tata laksana code stroke ya. Jadi dengan code stroke itu tata laksana lebih cepat sehingga sumbatan itu bisa dilisis ya, dihancurkan dengan obat gitu. Sedangkan yang non medikamentosa ini rehabilitasi medik ya, ya kebetulan dokter Siti Mariani berhalangan ya. Jadi medikamentosa ini, rehabilitasi medik ini sudah dimulai pada hari pertama. Stroke itu ya misalnya hanya dengan miring kanan, miring kiri setiap 2 jam, digerakkan semua sendi-sendinya. Begitu Bunda, slide selanjutnya. Iya. Ya, jadi masalah kecepatan waktu penanganan ini merupakan aspek yang terpenting ya, karena ini menyangkut ya ada manajemennya sendiri ya, jadi prioritas utama pasien-pasien yang masuk sebelum ya, yang bagusnya sih sebelum 3 jam ya, karena untuk menyiapkan scanning, karena semua harus wajib scanning ya, karena untuk memastikan ini benar stroke-nya bukan stroke perdarahan gitu. Ya, karena untuk stroke perdarahan tata laksananya berlawanan dengan stroke sumbatan. Ya. Masalah kecepatan waktu mempengaruhi bagaimana prognosisnya nanti. Ya, kalau datangnya udah 1 hari 2 hari sesudah serangan ya biasa ya mungkin ya tata laksananya udah beda dan hasil akhirnya juga akan beda ya, bisa juga malah permanen ya. Jadi ya gitu waktu untuk penanganan stroke-nya ya. Jadi yang penting itu pencegahan. Jadi pencegahan stroke itu ada 2, pencegahan primer dan sekunder. Pencegahan primer itu kalau belum stroke ya, belum pernah stroke, jadi perilaku hidup sehat, mencegah kejadian stroke awal melalui identifikasi faktor risikonya tentunya, dan mengobati faktor risiko yang ada. Sedangkan untuk pencegahan stroke sekunder mencegah supaya tidak kambuh. Ya, tidak ada stroke kedua, ketiga, ada yang sampai 10 kali. Biasanya itu pasien-pasien yang gangguan katup ya, karena itu akan bisa sering terjadi serangan. Atau ada TIA sebelumnya, TIA serangan otak sepintas. Jadi ada gejala stroke, tapi tidak sampai 24 jam. Udah sembuh, jadi 3 jam. Nah, kalau ada yang seperti ini, itu udah warning ya, udah peringatan, ini akan terjadi stroke. Jadi kalau ada serangan otak sepintas itu akan menyebabkan ada risiko untuk stroke selanjutnya.
Jadi sering pasien stroke bilang ini kan baru gejala ya dok, ya saya kan belum stroke. Sebetulnya ya itu udah stroke. Karena ya kalau saya biasanya bilang Bapak sama atau Ibu sama bilang dengan nggak kebakar kan dok, cuma asap doang gitu. Nah itu. Jadi kalau udah ada gejala itu udah stroke. Ya. Nah, yang definisi stroke itu kalau 24 jam dalam 24 jam tidak hilang gejalanya itu udah stroke. Ganti boleh Tapi kalau selesai kan TIA itu hilang dalam sebelum kerja 24 selesai jam, tapi seringnya 3 jam. Tapi itu faktor risiko untuk serangan stroke berikutnya. Slide, Bu Nel. Ya, lanjut. Nah, ini yang tadi sama ya, perilaku hidup sehat, awareness ya, sadar akan faktor risikonya, pemeriksaan rutin, tata laksana faktor risiko dengan baik, seperti tadi menurunkan tensi 10 mm Hg aja, itu risiko stroke-nya udah turun sepertiga ya. Terus pemberian obat-obat awal, ini pengencer darah ya, dan perawatan paripurna pasien post stroke ya. Slide. Jadi kesimpulannya stroke merupakan penyebab kematian terbanyak dan stroke bisa dicegah dengan mengendalikan faktor risiko. Bisa ya cegahlah stroke dengan 3O tadi tambah 1D dengan cerdik dan kenali gejala stroke-nya. Segera ke rumah sakit karena ada golden period-nya. Demikian Bu Nel. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau tidak lancar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tadi sudah disampaikan ya. Jadi kuncinya adalah jangan terlambat gitu. Karena stroke itu ada stroke perdarahan cuma 20%, stroke sumbatan 80%. Stroke sumbatan ini yang bisa dicegah. Kalau segera sebelum 4,5 jam ke rumah sakit, sumbatannya bisa hancurkan. Nah, itu kuncinya. Ya. Jadi jangan sampai terlambat. Itu aja mungkin karena waktunya juga ya Pak Ustadz ya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada semua narasumber. Recording stopped. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi kajian tematik yang dibawakan oleh dokter-dokter dari kelas GMM dengan materi yang sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu dokter yang dari GMM. Baiklah, sebelum kita lanjutkan kepada doa, ini ada yang raise hand, gimana? Kita minta kepada Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Karena ini kan nggak ada nggak ada pertanyaan, nanti aja kali ya. Kita tutup dulu ya. Ya Pak Herman, nanti aja Pak Herman ya. Baik, ya. Oh ya, kepada Silakan kita lanjutkan acara, mohon maaf tuh ya. Ya, Ya, Pak Herman. maaf, ya mungkin nanti di lain waktu bisa terjawab kira-kira atas pertanyaannya. Baiklah, kita masuk kepada acara yang ke-10, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Budi Purnomo. Kepada Bapak Budi Purnomo dipersilakan.